Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Dia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya memandang dengan sorot biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan, hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku masih perlu untuk menunjukkan kalau aku diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sini hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku langsung arahkan kursi itu ke orang itu. Kena tepat muka. Mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas mata, bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya terus terjayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Panik, aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi tidak ada orang untuk berbicara di dalam telepon. Dengan dongkol, telepon ini aku lemparkan ke orang itu. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu dia meludah dahak yang kental. Aku mundur. Aku merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku coba menendang, kemudian memukul. Sesudah itu aku menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tidak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya pun terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku telandanya. Tidak. Aku gepeng. Aku coba meronta, tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba berteriak minta tolong. Tapi suaraku juga sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke dalam perut, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia masuk dalam sembariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit. Ah! Tiba-tiba aku merasa bahwa sebenarnya ia kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku sendiri di waktu masa muda. Setelah aku yakin
bahwa sebenarnya aku sedang menghadapi diriku sendiri. Aku keluar lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang saja tampak, kepalanya menampak ke arah depan. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumber, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil kembali. Kembali! Kembali! Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seseorang kawan yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku baru mengangkat mukaku lagi, mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku.